Welcome back dengan CBR Club Indonesia Region Jakarta. Tentunya kita akan selalu memberikan berita-berita yang selalu memberikan edukasi untuk teman-teman riders di luar sana. Perkenalkan, gua Wildan dari perwakilan dari CBR Club Indonesia Region Jakarta, yang mana hari ini gua ditemani oleh Bang Alam ya. Bang Alamsyah. Bang Alamsyah, yang mana beliau ini adalah perwakilan dari Prime Gears ya. Ini tamu spesial lah gitu ya. Bang Alam. Yep. Gini, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya? Siap, boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, ini tentunya untuk teman-teman riders nih di luar sana. Yeah. Khususnya mungkin kita bicara terkait dengan helm lah. Yes, Gitu ya. Karena emang kalau helm itu kita semua sudah tahu ya, itu alat yang safety ya. Iya Bang ya. Seberapa penting sih helm itu untuk kita gunakan? Kan gini Bang, banyak di luar sana yang emang mereka masih ya tanda kutip beranggapan helm itu hanya sebatas pemenuhan kayak buat nggak ditilang aja gitu Bang, ya kan? Nah, menurut Bang Alamsyah nih, seberapa penting sih helm? Menurut gue tuh helm tuh emang penting banget ya, karena kepala itu bagian vital ya. Oke. Apalagi kalau kita saat berkendara naik motor. Itu menurut gue kalau nggak pakai helm, mau jauh mau dekat itu harus pakai helm, Om. Nah, apalagi kalau kita kayak sering touring gitu ya. Itu emang harus paling penting buat helm. Karena sebenarnya emang apa ya? Faktor potensi yang bahaya yang terbesar itu justru di jalan raya ya Om. Betul banget Om. Walaupun kita mungkin ngerasa ya udahlah deket gitu ya, itu kan sering banget ya di jalanan ya. Karena tadi dibilang emang namanya kita buat kepala kan nggak ada gantinya, bener ya Bang ya. Kepala nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual, itu dia itu yang. Nah, terkait sama helm nih Bang. Jadi kan helm ini penting nih, ya kan? Helm ini penting. Nah, itu kira-kira nih khususnya untuk terkait treatment ya. Nah, ini mungkin di luar sana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih ke kita nih. Itu sebenarnya kalau kita punya helm, itu kira-kira tuh berapa lama sih periode kita untuk ngebersihin helm ataupun kita harus memelihara helm agar tetap proper lah gitu kira-kira. Oke, kalau menurut gue nih gini, kalau helm ya ada kebutuhan ini. Kalau biasanya nih kalau ada yang buat harian, ada yang buat touring juga. Nah kalau yang buat harian ini menurut gue tuh memang harus dikontrol kebersihan helm, Om. Oh, jadi ada yang mungkin kepentingannya untuk harian, ada yang kepentingan untuk hanya touring gitu ya. Yang ketiga ini ada lagi, dia memang dia punya helm itu memang buat pakai touring juga, buat harian juga. Nah kalau yang itu Om, kalau menurut gue yang sering dipakai itu harus dijaga kebersihannya Om. Oh, yang helm yang emang daily ini ya? Iya, daily banget itu harus dijaga kebersihan, karena menurut gue tuh kalau misalnya kotor itu bahaya banget Om. Jadi bakteri itu kan, jadi kita keringet nih, naik motor nih udah pasti keringet. Nanti bakteri itu bakal ngendep di innernya Om. Di dalam innernya? Iya, di dalam innernya. Nah itu sih fatalnya amit-amit gitu ya, itu bisa jadi jerawat lah. Oke. Ketombe juga sama Om kayak gitu, atau yang lain, penyakit yang lain dah gitu. Apalagi kalau misalnya beli second gitu ya, misalnya second ya, kita nggak tahu kan kondisi itu helm tuh orang bekas kepalanya ada kayak gimana gitu kan. Iya. Gue yakin sih itu pasti bakal dicuci semuanya kalau yang beli second itu kan. Nah, kalau misalkan itu kan yang daily ya. Artinya kalau daily ini misalkan nih anggaplah gue pakai helm, itu emang gue pakai ini emang daily use. Setiap hari itu pagi gue berangkat kerja gitu kan sampai sore gitu. Yang mana mungkin kalau anggaplah kondisi Jakarta ya, dengan kemacetan dan sebagainya macamnya. Kira-kira nih durasinya nih Bang, apakah emang gua perlu setiap hari kah gua harus nge-treatment helm gua, atau emang ada cukup beberapa hari sekali gitu, kira-kira gimana? Nah kalau setiap hari sih enggak sih Om ya, kalau untuk dalaman nih Om.
Kalau menurut gue, kalau gue pakai nih udah ngerasa gue udah bau lah gitu, udah bau, udah kotor, ya pasti gue taruh di tempat kayak helm drying gitu nih, contohnya kayak gitu. Nah itu kalau nggak punya ya dicopot aja innernya, ditaruh di apa tuh? Apa namanya, ditaruh di meja gitu misalnya kan, dijajarin gitu. Nah udah dimin aja kayak innernya. Gitu. Innernya. Oh berarti innernya dilepas. Inner lepas, check pad, front pad gitu misalnya dilepas. Kalau visor ini penting banget sih Om. Kalau visor emang kita harus bersihin terus. Oh berarti bisa dengan cara setiap hari ya? Setiap hari bisa. Setiap hari itu kita gunakan apa itu Om? Nama alat itu Om? Nah kalau ini kan seperti itu. Kalau ini memang kalau misalnya udah basah banget sih Om. Oh kalau misalkan basah ya, keringat gitu kan? Innernya kita copot, kalau bisa sih kita cuci Om. Oh oke. Kalau setiap hari sih nggak mungkin kan kayak gitu. Enggak, betul. Nah itu kira-kira durasinya deh. Durasi apa? Misalnya gini, ya anggap aja penggunaan setiap hari nih di Jakarta nih. Kira-kira apakah 2 hari, 3 hari, atau gua sampai gua bauin dulu dalamnya terus gua sampai pingsan gitu kan? Oh ya udah nih kayaknya harus gua treatment nih apa emang 2 hari atau 3 hari? Kalau gitu? rajin banget sih 3 hari sekali aja Om. 3 hari kalau sekali. Rajin banget itu kalau rajin banget. Okay. Istilahnya 3 hari sekali itu udah bisa cukup lah ya. Maksudnya gitu lu kontrol dong itu dalamnya kayak gimana, innernya itu harus penting banget ya. Jadi kita kalau misalkan setiap hari itu berarti innernya harus dilepas kah? Kalau setiap hari? Kalau setiap hari nggak perlu. Oh jadi yang 3 hari ini ya? Iya, yang penting kita lihat visornya aja Om, karena visor itu pandangan Om, penting banget. Itu jangan nggak boleh gimana ya, nggak boleh kotor lah, kata nggak boleh debu kotor. Kayak kita lihat lah pandangan kita jangan sampai terlalu ini kalingan gitu misalnya. Nah gitu guys. Jadi helm ini ibarat kata kita melihara kepala kita sendiri. Iya betul. Jadi kita juga harus maintain, kita juga harus pelihara. Kita yang pakai juga, ya kan gitu ya Om ya. Kayak kita keramas aja Om. Nah, keramas gitu. Nah gitu kan. Istilah sama kayak kita keramas, ya kan. Ya kita juga yang deket rambut juga, rambut deket ke hidung. Helm juga kan kita juga yang kita gunain. Jadi minimum 3 hari sekali kita harus ya mungkin kita treatment lah helm itu ya. Innernya khususnya Om. Innernya kalau bisa kita cuci gitu ya. Nah nanti akan kita tanya lebih detailnya. Kalau 3 hari sekali sih biasanya kita kontrol aja sih Om. Kontrol cukup dikontrol. Kalau cuci ya seminggu atau sebulan lah sih Om. Kalau misalnya jarang dipakai. Bisa tergantung pemakaian juga Om. Berarti kontrol ini kita lepas dulu innernya, cukup diangin-angin gitu. Iya betul Om, dianginin aja. Artinya atau kalau Om punya pewangi itu yang anti bakteri, ya itu semprot aja Om. Dan jangan salah pilih ini ya, pilih pewangi karena setahu gue nih ada pewangi tuh yang ada berbahannya kayak minyak gitu Om. Nah itu bisa ngerusak IPS tuh biasanya tuh. Jadi ada pewangi juga. Jadi pewangi inner ini yang biasanya ini kadang-kadang nih teman-teman yang punya helm pasti kita familiar lah dengan parfum-parfum untuk inner kan. Iya betul. Nah itu ternyata nggak semua chemical itu mungkin ada efek samping gitu ya. Jadi kita juga harus pandai-pandai melihat ya. Iya betul Om. Nah itu ada tips nggak untuk melihat bahan apa kita ngelihat dari gimana nih Om kira-kira? Kalau gue gini Om, jadi kita kan nggak tahu nih namanya di botol kan kita nggak tahu nih. Jadi kalau misalnya testernya itu, gue sih biasa semprotin di tangan. Kalau di sini ngerasanya kayak hangat begitulah. Kalau kita gosok ini hangat, itu jangan dong. Karena itu bisa rembes di IPS itu bisa ini ya Om, bisa kena pewangi itu. Jadi rembes itu. Guys. Wah ini ilmu baru nih. Jadi ternyata nggak semua chemical itu. Apa gua kasih contoh? Boleh. Jadi itu nggak semua ternyata chemical itu juga bagus ternyata. Ada beberapa chemical cairan yang emang dia bisa ngerusak apps ternyata. Nah ini gimana? Kebetulan nih gua ada nih helm gua sendiri. Ini coba dilihat sini. Nah ini udah, bentar ya, bukan udah. Ini helm percobaan nih. Kalau percobaan boleh deh. Tuh, ini kena ini ya nih, kena si parfumnya itu. Jadi dia rembes di ininya, di busanya foamnya dia rembes. Nah itu dia. Kelihatan ya guys ya. Iya. Ternyata ini dalamnya rembes. Itu dikarenakan chemical ya Om ya? Iya. Pokoknya jangan sampai salah beli dah. Itu ternyata ngerusak apps. Ternyata ya
Kalau apalagi kalau helm kita lumayan harganya mahal kan, kalau kena apps tuh ya lumayan ya kalau kena apps. Gitu guys. Nah, gini oke. Nah, itu ya guys. Jadi kurang lebih kita untuk melihara helm itu 3 hari sekali kita cek nih. Artinya kita cek ini, kita kontrol nih jangan sampai inner kita itu basah. Iya, basah. Gitu ya. Kalau basah udah pasti Om, tapi kita cek aja gitu. Maksudnya jangan sampai dia berjamur itu parah banget Om. Jadi kita lepas inner itu tujuannya agar kering. Yes, gitu ya Bang ya. Nah, gitu ya. Terus yang kedua chemical ini parfum, khususnya cairan ini jangan sampai salah pilih. Ya. Nah, salah satu tadi tipsnya itu semprotan di kulit. Ya, di tangan gitu Om. Di tangan. Kita misalnya udah ngerasa anget nih. Om tahu ini nggak sih parfum yang buat ini botol kecil gitu. Iya. Hampir sama tuh rasanya kayak gitu. Kalau panas-panas kayak gitu. Nah, itu udah nggak bagus Om itu. Itu nggak bagus ya. Nggak bagus. Oke. Jadi pilih cairan yang pas disemprot tuh hati kita merasa nyaman. Gitulah ya kurang lebih ya. Gitu guys. Nah, sekarang gini. Pertanyaan selanjutnya nih, Om. Kan helm ini partnya banyak nih sebenarnya, ya kan. Tadi kan sempat disinggung ada visor, ada inner gitu kan. Nah, ini sebenarnya hal pertama nih yang kita lihat nih dalam treatment itu apanya dulu nih dari bagian part-partnya. Kalau part-partnya nih, ini bicara helmnya apa nih? Mereknya? Oke, contoh lah Arai misalnya gitu. Oke. Kalau Arai sih biasanya pertama gua kontrol tuh visor, visor, base plate. Oke, visor, mechanical visornya itu. Nah, itu base plate. Oke. Kenapa? Nah, karena itu di bagian paling depan Om. Oke. Nah, paling depan nih. Jadi ini kalau base plate ini kalau misalnya keras nih Om, nah itu pasti itu kotor. Pasti gue cek lagi Om kalau itu. Atau harus dicek. Terus ini IC duct. Oke, IC duct juga. Biasanya kita lupa nih Om, abis panas nih kita naik motor, kita buka semuanya nih kan, diffuser juga IC duct kita buka. Nah, itu kita lupa tutup lagi. Nah, itu kotor kan tuh ya. Iya. Apalagi kalau hujan air bisa masuk ke dalam Om. Oh iya. IC duct ya ternyata ya. IC duct ya. Nah, dia kalau misalnya kelamaan nanti dia kan namanya kan dia pakai ini ya, pakai 3M. Nah, itu dan bisa kendor Om. Bisa copot lama-lama Om. Jadi harus dikontrol lagi sih Om gitu. Berarti visor karena terkait sama pandangan kita ya. Iya, sehari-hari kan. Jadi pandangan itu penting banget. Dan juga kalau misalkan ada kotoran-kotoran ngeras juga bisa ngerusak ini ya, garet ke visor ya. Iya, betul gitu Om. Ya. Jadi gini, kalau buat bersihin visor itu misalnya kotor nih Om, jangan langsung dilap Om. Oke. Jangan langsung dilap. Kalau bisa sih Om harus nyidain. Itu nanti dulu. Itu pertanyaan beda Om. Jangan kasih tahu dulu. Biar penasaran ya kan. Siap. Gitu. Ya, jadi artinya visor ini kan salah satu seperti itu tadi ya. Jadi kadang nih kalau misalnya kita riding gitu ya, kadang suka kita kecipratan gitu. Apalagi kalau kita touring nih, Om. Apalagi di ban-ban yang botak-botak yang nggak ada kembang itu kan tuk-tak. Kerikil ya. Iya, kerikil itu kan bukan main. Belum lagi kalau lumpur, ngering, kerak, nggak gitu kan. Dan itu mengganggu banget di pandangan ya. Terus apa tadi mekanikalnya tuh base plate-nya. Nah, di base plate ini kenapa nih, Om? Kalau kenapa base plate harus gua perhatikan di base plate? Nah, karena itu kotor Om. Jadi kalau kotor itu, jadi kerikil yang ada di mekanikal itu dia bisa menyumbat geraknya. Menyumbat gerak visornya itu. Oke. Agak keras lah lama-lama. Kalau menyumbat lama-lama apa yang diakibatkan nih? Kalau itu kita nggak bisa turunin Om. Keras gitu Om. Keras bisa matahin. Kalau patah sih enggak ya. Kalau patah enggak. Cuman akan mengganggu kita naik turun ya. Keras aja gitu Om. Apalagi riding jauh. Pakai glove kan lumayan kalau harus gini kan. Kalau keras kita biasa tutupnya nggak bakal rapat Om. Jadi visornya mencong lah bahasanya, mencong dia. Dia nggak rapat. Jadi nggak akan rapat seperti biasanya ya. Rapat seperti biasanya dia. Itu yang kedua guys ternyata. Dan yang ketiga IC duct. IC duct ini fungsi IC duct ini apa nih Om kalau di Arai? Dia itu kan ini Om. Jadi bukan exhaust. Jadi dia ventilasi udara. Ventilasi udara dari atas ya. Dari atas ke crown ya. Betul. Oke, melalui crown. Nah, ini yang kita lihat secara visual nih. Kalau visor terlihat. Iya. Base plate mungkin bisa dibuka ya. Iya. Kalau di 7X mungkin lebih mudah lah ya, bisa terlihat gitu ya dibuka. Kalau di IC duct
ini mungkin teman-teman banyak yang nanya nih, IC duct secara visual apa nih indikasi atau yang kita lihat nih apa nih Om? Misalkan ini kayaknya ada gangguan nih IC duct. Kita harus lap apa gimana? Biasanya kalau kita kotor aja sih Om. Oh, kalau kotor ya. Kalau kotor aja. Makanya saya bilang tadi ya kalau itu jangan sampai lupa Om. Jangan sampai harus lupa. ditutup. Oh, harus ditutup IC duct. Gue yakin sih nggak bakalan lupa semuanya. Iya. Pasti ditutup Om. Oke. Jadi ditutup ini pada saat kita udah selesai pakai. Iya, saya pakai misalnya ditutup. dari rumah lah, misalnya nyampe rumah, rumah. jangan lupa kita tutup aja gitu. Betul, ini ilmu baru nih. Nah. Ini hal yang simple. Iya. Terkadang kita lupa. Bener Om. Gitu ya Om ya. Karena kita ngerasa simple Om Iya. gitu kan. Ya udah IC duct doang gitu, Nah. nggak akan ada yang masuk angin, padahal itu sangat ngaruh ya. Iya. Oke. Kotor Om gitu. Ada visor, ada base plate atau mechanical-nya, ada IC duct. Ada lagi Om? Mode fan Om. Oke, mode fan. Mode fan. Kenapa nih Om? Begini Om, gue sini. Oke, boleh. Nah, ini kan mangap nih Om. Nah, ini mode fan ya. Oke. Jadi ini udara masuk nih, kita Udara nggak tahu masuk. nih apa aja nih. Visor aja kotor apalagi ini Om. Jadi ini nyambung langsung ke mulut ini Om. Oke. Sama aja lu ngisep debu nih gitu. Oh, percis. Iya. Kalau ada laler bisa aja sampai kita ngisep Iya laler. betul. Nah, ini udah kotor banget ya misalnya kayak gini nih. Ini udah harus dibersihin nih kayak gini. Oke. Ini udah kotor banget. Oke, bisa kelihatnya nih. Coba. Ini udah Ini dengan keadaan yang sangat kotor sekali ya di dalam. Artinya selama kita riding ya di sini terlihat ya. Selama kita riding itu berarti sama halnya kita menghirup debu yang nggak kita sadarin. Itu salah satu. bongkar dulu. Oke, boleh. Nah, ini mode fan. Kalau ahlinya cepet ya. Enggak juga sih Om. Kalau gue geli-geli gimana gitu kalau bongkar helm sendiri. Nah, Tuh, baru kelihatan kotor oke, banget. kelihatan ya. Ini kelihatan. Oke. Itu udah harus dibersihin. Ini ya guys ya. Ini guys. Oke, terlihat di sini. Ini sebenarnya tadi kalau teman-teman lihat secara visual langsung, itu sebenarnya tanpa dibuka pun langsung kelihatan sih kotor. Ya. Oke. Dan ini sangat perlu sekali sih menurut gua kayaknya Om. Ini harusnya di nomor 1 deh Om. Iya. Karena kita keisep ya nggak sih? Iya bener Om. Kita riding, kita keisep langsung ke mulut kan. Kadang juga jarang diperhatiin ini Om. Iya, bener. percis. Jarang Percis. perhatiin. Percis. Ini kalau misalnya ini kita buka aja ininya Om. Nah, si filternya ini Oke. kita dorong. Nah, Ih. tuh kotor banget Om. Di tangan aja sampai nyeplak debunya. Oke. Lihat ya. Kelihatan di sini ya. Ini yang selama ini kita semua isep nih tanpa kita sadarin nih. Kadang jujurnya gini Om, kadang kita tuh fokusnya tuh hanya di luarnya aja kan. Bodinya aja yang penting lapin sampai mengkilap. Kita lupa untuk kesehatan kita sendiri. Ini penting banget sih Om. Penting banget ya, asli itu. Itu nomor satunya tuh harusnya tuh. Oke, berarti tadi ada visor, ada base plate di Base sini. plate, Ini ya. visor ya teman-teman ya. Ini ada base plate bisa dibuka di sini ya, nanti terlihat di sini. Lalu ada IC duct di sini. Sidak ya ada. Nah, ini IC duct-nya. Ya, nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini bisa dibuka tutup gitu ya. Lalu di mode fan tadi yang tadi sudah dijelasin Om ya. Iya siap. Padahal sepele nih Om, ini emang harus ditutup ya. Semuanya emang harus ditutup. Oh, semua ya. Jadi gini Om, kalau misalnya kita naik motor kan kita nggak tahu nih cuacanya nih gitu. Nah kadang hujan nih, kalau arah itu dia low banget, tegas banget gitu Om. Oh. Jadi kalau air masuk ya udah masuk gitu. Oke. Jadi bisa mengering juga ya. Iya. Oke. Itu. Oke. Nah, ini Om, tadi yang sempat dijelasin tapi kita kasih. Pasti banyak teman-teman nih banyak yang nanya juga nih di bawah ini. Nah, pada saat kita bersihin helm nih Om, ada nggak sih hal-hal yang harus kita hindarin Om? Contoh, misalkan, yaudah deh, coba gua treatment deh helm gua sendiri gitu. Ada nggak sih, ada satu ataupun dua hal-hal yang paling penting yang harus kita hindarin dalam mentreatment helm kita? Gitu. Yang paling sensitif visor sih Om. Visor paling sensitif. Visor. Jadi kalau visor itu kalau bisa lapnya dibedain. Kalau Lapnya. jangan buat si lap body terus kita buat lap visor. Kenapa? Nah, karena dia itu baret Om pasti Om. Kalau misalnya Oke, kalau misalnya ada bekas lap ini ya kan, karena kan kalau atau kita pakai apa?
polesan gitu, polesan itu kering tuh dia om. Ah. Nah itu nanti kalau kita semprot air dia bakalan nyetak tuh si polesannya itu, polesan visornya itu. Kayak gitu sih om. Oke, jadi pertama mungkin kalau di luar ini khawatirnya ada kotoran-kotoran yang Betul. nempel. Yang nempel gitu ya. di bodinya. Di terus bodinya. kita terus buat di, lap visor. di lapnya kan. Nempel di lap, udah gitu kita pakai lap untuk visor. Iya. Gitu ya. Betul. Nah itu ya akan baret gitu ya. Apalagi buat bekas ngelap bodi motor tuh. Iya, iya. Lebih bahaya. Wah, itu lebih bahaya. Berarti artinya lap untuk visor itu dibedain. Bedain Gitu ya, Om ya. Jadi emang khusus untuk visor, Iya. untuk ya, bodinya ada khusus untuk lapnya. Gitu ya, Om ya. Betul. Ada lagi nggak Om kira-kira? Nah, kalau yang untuk, harus kita hindarin. kalau untuk bersihin visor, jadi kalau bisa pakai ini om, keran gitu. Misalnya air kan tuh, air ngalir. Air ngalir. Supaya si kotoran yang kerikil-kerikil ini turun duluan gitu. Oke. Sisanya kan bercak-bercak tuh. Nanti kita semprot pakai cairan apalah gitu misalnya, atau pakai air biasa juga bisa om. Pakai sabun bisa juga. Kita lap, udah gitu aja sih om. Simple sih om. Oke, sebenarnya sih simple ya. Simple. Cuman mungkin pertama malas. Ya. Pertama malas gitu ya, ya. jujur-jujur gitu ya. Namanya kita kerja segala macam. Yang kedua mungkin teman-teman ada yang merasa kayaknya kalau visornya harus pakai chemical tertentu gitu, padahal cukup dengan air mengalir Atau sabun cair sih om, bisa. Sabun cair pun bisa. Ternyata sabun cair itu langsung kita elap atau kita keringkan dulu. Pakai sabun cair itu asal jangan sampai ada tersisa gitu om. Nanti kan kalau tersisa dia ada bercak-bercak putih om malah. Oke. Sabunnya berarti. Sabunnya itu ya. Jadi kita harus benar-benar bersih. Nanti baru kita lap. Oke. Nah lap itu juga bedain om. Yang saya bilang tadi bedain. Oh, lap pada saat basah sama pengeringan. Iya. Itu bedain lagi. Itu bedain lagi om. Itu ya. Jadi sebenarnya simple gitu. Kok kayak ribet banget. Sebenarnya nggak ribet sih. Kita cuma membedakan lap terus sama air mengalir. Kalau perlu mau pakai sabun silakan, kalaupun enggak pun silakan gitu ya. Cuma pada saat basah sama pengeringan kalau bisa beda lap gitu ya. Yang penting jangan langsung dilap gitu om, karena kerikil itu bisa bikin baret. Oke, gitu. Nah itu ya, itu guys. Jadi terkait dengan treatment helm, karena ini banyak sekali teman-teman di luar sana yang emang mereka sudah punya helm, tapi bingung nih bagaimana treatment. Artinya kalau misalkan treatment sendiri, mereka mungkin ada waktu tapi bingung caranya seperti apa, khawatir salah segala macam gitu ya. Jadi gitu guys ya untuk terkait dengan treatment. Nah, selanjutnya nih om. Siap. Nggak apa ya om ya? Iya nggak apa-apa om. Nggak buru-buru kan? Gitu soalnya jadwalnya padat. Padat apa? Gitu. Ya. Nah gini, jadi teman-teman nih, jadi teman-teman itu di luar sana kan banyak juga yang ingin mencoba mencoba aware gitu ya. Mungkin sekarang edukasi sudah mulai banyak pentingnya helm gitu. Nah cuman menurut om sendiri nih, seberapa penting sih sizing helm? Fittingnya gitu ya. Fitting. Karena gini om, kalau helm itu memang harus pas dengan lingkar kepala kita gitu. Lingkar kepala ya. Biasa sih kalau sebelum beli helm, terutama nih helm Arai yang SNI ini. Arai SNI. Kita kan ini ada fitting helm gratis gitu om. Oke. Jadi sebelum beli kita ukur lingkar kepala dulu. Sebentar, fitting helm gratis di mana nih om? Di Prime Gears. Oh di Prime Gears. Jadi di Prime Gears ini ternyata ada fitting helm gratis. Oh iya, dan tadi lupa tuh yang maintenance itu kita juga free di situ di Prime Gears. Oke, jadi kalau pembelian di Prime Gears atau misalkan khusus area SNI apa gimana nih? Khusus area SNI om. Oke, jadi khusus area SNI itu free maintenance. Ya, betul yang tadi om bilang, males maintenance gitu sendiri di rumah. Yang SNI bawa ke toko aja nanti kita bersihin. Wih, itu gratis. Itu gratis. Keren guys. Itu jadi gini, jujur kan banyak kita juga kadang nih pagi udah berangkat, pulang sore gitu ya. Sore juga kadang kita juga udah capek gitu. Besok juga harus pagi harus berangkat lagi. Bingung kapan harus nge-treatment helm. Dengan adanya area SNI, dengan adanya solusi yang diberikan dari Prime Gears, kayaknya solutif banget om. Betul untuk pengguna helm. Sangat-sangat tuh kayaknya ya. Dan ada juga fitting gratis ya. Ada fitting gratis. Jadi nah pertanyaannya kenapa harus penting nggak sih fitting ini gitu loh? Kalau menurut gue penting banget sih om. Jadi kita beli helm tuh nggak asal beli gitu. Oh ini gue pakai SSM,
tapi belum tentu itu M. Misalnya gua beli size M, belum tentu itu M. Iya. Maksudnya gimana nih Om? Gini, Om. Gini, misalnya kan kalau kita asal beli ya gitu ya, Om biasanya pakai size apa? Size M gitu kan. Oh iya langsung pakein. Padahal itu kalau kita fitting lagi, memang lingkar kepalanya M. Oke. Yang gue bilang belum tentu M itu kita harus fitting lagi. Di bagian atasnya nih, kepala kan kita nggak ada yang tahu Om. Oke. Ada yang, sorry nih ya maaf nih, ada yang agak peyang, ada yang panjul gitu. Itu harus diukur dulu, harus di fitting, harus dilihat gitu. Maksudnya supaya kenapa? Supaya kita benar-benar fit di bagian crown pad ini harus rata Om. Jadi kalau misalnya rata, dia lebih enak dipakainya Om kalau arai. Oh jadi kalau misalkan emang kita tepat ukurannya, itu akan lebih nyaman. Lebih gitu? nyaman Om. Misalnya gini, Om pakai helmnya SSM gitu kan. Udah pakai ini udah pas, udah nyaman karena kan memang langsung jajalin gitu ya. Tapi kalau udah pakai lama itu bakalan berasa Om. Oke. Kalau memang kalau udah pakai lama udah bakalan berasa. Pasti berasa ya. Jadi gini guys, mungkin teman-teman di sini banyak bertanya-tanya. Emang tadi ada fitting gratis. Emang seberapa penting sih fitting? Ternyata fitting itu teman-teman mungkin biasanya kita gua pakai helm A, helm B, pakai size M nih. Iya. Gitu. Ternyata guys, belum tentu size M itu emang betul-betul proper untuk bentuk tengkorak kita ya. Betul. Gitu, dan itulah fungsinya fitting ulang. Gitu ya Om. Iya, betul Om. Nah, fitting ulang ini yang digratiskan oleh Prime Gears itu nanti betul-betul nanti akan proper sesuai dengan lingkar kepala, bentuk tengkorak kita. Iya, betul Om. Gitu ya Om. Betul. Gitu. Karena kan kepala itu yang tadi gue bilang Om, ada yang panjul, ada yang ini kan. Iya. Nah, itu kan kalau misalnya ini nggak pas nih Om, jadi nggak pas di setiap titik, dia bakalan beban itu nggak enak Om. Jadi kalau misalnya nih satu tumpuan beban sini dia nggak bakalan enak Om. Dia memang harus bagi rata semuanya. Jadi tumpuan pembebanan ini nanti akan rata ya? Iya. Oke, itu guys, itu sangat penting sekali kalau menurut gua. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Om. Siap Om. Mungkin pertanyaan terakhir Om, gitu siap. ya. Nggak apa ya Om? Gue takut si Om ini langsung buru-buru gitu. Enggak lah Om. Gini Om, pertanyaan gue selanjutnya adalah emang seberapa bahayanya sih kalau misalkan terkait dengan fitting size di dalam sebuah helm? Dampak bahayanya ya, misalkan contoh gini, oke lah size M ini, atau mungkin gue salah size. Yang gue bayangkan itu, gue cuman browsing lingkar kepala, gue size M. Ternyata ukuran gue ternyata size L ternyata. Itu seberapa bahayanya sih? Kalau helm gini Om. Di dalam kita misalkan gua touring gitu, ataupun gua balap misalnya gitu ya. Apakah itu bisa mengakibatkan bahaya gitu? Bahaya juga sih Om. Ada bahayanya? Ada bahayanya Om. Oke. Fitting guys, fitting helm itu ternyata berdampak bahaya loh ternyata. Bukan, jadi kalau kita punya helm nih belum tentu aman juga. Ternyata dalam fitting, penentuan fitting itu juga bisa berdampak bahaya guys. Nah, bahayanya apa nih Om kira-kira? Kalau yang fitting itu? Gimana maksudnya? Sorry. Iya, jadi misalkan gua salah size lah. Nah, itu kira-kira bahayanya itu apa nih Om? Kalau salah size gini Om, helm itu kekecilan salah, kebesaran juga salah Om. Kekecilan salah, kebesaran salah loh. Ya bener tuh memang harus pas susah untuk arai nih Om ya. Karena kalau misalnya kita touring jauh, itu ini kepala nih misalnya ketekan gitu Om, itu bakalan pusing Om, pembuluh darah itu Om soalnya. Oke. Darah nggak ngalir ke kepala Om jadinya. Oksigen tuh nggak ngalir guys. Itu bakalan pusing itu. Apalagi kita touring jauh. Ya. Makan kayak tadi kan gue tanya kan, ada bagian pusing nggak? Maksudnya bagian kepala yang pusing bagian mana? Nanti gue lihat gitu. Dan itu penting banget. Ya Om. Penting banget. Ya jadi apa ya? Kenyamanan di dalam kalau kita urusan kepala itu bisa berdampak fatal. Oksigen nggak bisa naik ke atas itu bisa fatal. Kita ngomongin ada pembuluh darah di situ, ya kan? Kalau ada pembekuan dan sebagainya macamnya kan. Dan bahkan mungkin ketika misalnya kita salah size nih, kita crash nih, itu kalau longgar kan, wah itu melintir Om, helm entar kepala. Oke, bisa melintir karena bahaya sekali. Bahaya Om. Gitu ya, apalagi kalau misalkan kita jalan ditegor, oi, set, ya kan, kayak sombong, helmnya ke depan, lurus, kitanya udah nengok, kayak gitu. Wah itu bahaya Om ya, kayak gitu. Bahaya banget Om. Iya. Oke, itulah guys. Jadi terkait dengan helm kita udah dapet ilmu banyak nih, gitu ya. Udah banyak sih Om. Ada hostnya dari Prime Gears. Jadi sangat bermanfaat sekali nih untuk kita semua, hostnya untuk gua juga, gitu ya.
Mungkin itu aja Om. Oke, siap. Om. Terima kasih Thank banyak you banget, waktunya Om. nih Thank udah you. hadir ke Cyber Club Indonesia, Thank you. Region Jakarta. Sangat apa ya, sangat teredukasi sekali lah Siap, gitu Om. ya dalam Thank you, Om. penjelasannya. Thank you. Gitu guys ya. Konten kita hari ini ya terkait dengan helm. Saksikan terus konten-konten kita selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram kita, Facebook kita, dan juga YouTube ya. Subscribe jangan lupa, like, klik tuh ada gambar lonceng di sebelah kanan ya. Tinggal diklik doang, nggak akan membutuhkan waktu berjam-jam gitu ya. Untuk terus mendukung kami untuk memberikan konten-konten yang berpositif, bermanfaat ya. Mungkin itu aja. Kami pamit. Saya Wildan. Alam Syah. Oke, kami pamit. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.